Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke pelajaran IPAS kelas 4 SD dengan judul bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu apa? Siswa mampu mengenal bagian-bagian tubuh dari tumbuhan beserta fungsinya. Lalu, kalian dapat menulis laporan tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya, mempresentasikan bagian tubuh dari tumbuhan beserta fungsinya, dan pentingnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Lalu, kalian dapat menulis laporan proses penjemukan bunga pada tumbuhan. Nah, tumbuhan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Nah, bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi ini. Tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen. Tumbuhan juga menghasilkan daun, buah, biji, dan umbi untuk sumber makanan. Sekarang kita lihat yuk bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada daun. Daun berfungsi untuk apa? Untuk membuat makanan atau yang disebut dengan fotosintesis. Yang kedua ada bunga, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga yaitu ada buah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji. Yang keempat ada batang yang berfungsi mengantarkan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima ada akar. Lihat ya, akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Sekarang bagian-bagian tumbuhan yang selanjutnya. Di sini kita akan mengenal tentang macam-macam bentuk daun. Yang pertama ada yang disebut menyirip, yang kedua ada yang disebut menjari, yang ketiga ada yang disebut melengkung, yang keempat ada yang disebut sejajar. Macam-macam tempat menyimpan cadangan makanan, yaitu ada buah, batang, akar. Nah, sekarang kita lihat macam-macam akar. Ada akar tunggal. Biasanya terdapat di tumbuhan dikotil. Biasanya contohnya yaitu pohon beringin, jeruk, akasia, jati, kapas, wortel, lobak, bit, lobak, dan lain-lain. Lalu ada akar serabut, yaitu tumbuhan monokotil. Biasanya pada tumbuhan padi, jagung, pisang, kelapa, bawang merah, bawang putih. Nah, sekarang kita lihat yuk apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Proses fotosintesis yaitu yang pertama tumbuhan akan menyerap air melalui akar lalu disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, yang kedua karbon dioksida diserap dari udara melalui stomata. Lihat ya, stomata bentuknya seperti ini yang berfungsi sebagai tempat masuknya CO2 atau karbon dioksida dari udara dalam proses fotosintesis. Yang ketiga prosesnya itu perubahan kimiawi ini terjadi di daun ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Nah, sekarang bahan dalam proses fotosintesis. Yang pertama ada cahaya matahari, yaitu bertugas untuk menyempurnakan proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada klorofil. Klorofil atau jati daun pada tumbuhan menyebabkan daun berwarna hijau. Lalu ada karbon dioksida. Gas karbon dioksida berasal dari gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga berasal dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Lalu ada air. Air ini berperan untuk tumbuhan yang dari tanah. Nah, air yang diperoleh dari tumbuhan berasal dari tanah.
air akan diserap oleh akar, kemudian ke batang dan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan termasuk ke daun. Nah, sekarang bagian-bagian penyerbukan. Bagian-bagian bunga dan penyerbukan bunga. Apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan atau bisa disebut juga polinasi, yaitu proses jatuhnya serbuk sari di permukaan puting. Yuk kita lihat yuk bunga seperti apa dan bagian-bagiannya. Bagian-bagian bunga ada yang disebut puting, yaitu sebagai alat reproduksi betina. Lalu benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Lalu ada mahkota, yaitu bertugas menarik serangga atau menarik perhatian serangga. Lalu ada yang disebut kelopak, yaitu melindungi bunga saat masih kuncup. Lalu ada yang disebut dengan tangkai bunga, yaitu tempat melekatnya bunga. Nah, proses penyerbukan pada bunga. Yang pertama yaitu angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Yang kedua, serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin. Yang ketiga, serbuk sari menempel pada putik bunga jagung lainnya. Nah, terima kasih telah menyimak materi bagian-bagian tumbuhan. Semoga kalian dapat memahami tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.